Video ini akan membahas mengenai struktur dan komposisi tulang. Struktur tulang terdiri dari beberapa bagian. Bagian dalam tulang disebut dengan sumsum tulang. Sumsum tulang dikelilingi oleh dua jenis jaringan tulang utama, yaitu tulang kortikal yang keras dan padat, dan tulang trabekular yang memiliki struktur seperti spons. Komponen penyusun tulang terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu matriks tulang dan sel tulang. Matriks tulang merupakan jaringan tulang yang padat dan kokoh karena pengendapan garam kalsium di sekitar jaringan protein yang terbentuk dari kolagen. Kalsium fosfat menyusun hampir 2/3 dari berat tulang. Kalsium fosfat berinteraksi dengan kalsium hidroksida membentuk kristal hidroksiapatit. Saat terbentuk, kristal ini menggabungkan garam kalsium lainnya seperti kalsium karbonat dan ion seperti natrium, magnesium, dan fluorida. Kristal kalsium fosfat sangat keras tetapi relatif tidak fleksibel dan cukup rapuh. Kristal ini mampu menahan tekanan tetapi cenderung hancur saat terkena benturan dan puntiran. Sebaliknya, serat kolagen fleksibel dan sangat kuat. Kolagen mampu mentolerir puntiran dan tekukan, tetapi tidak terlalu kuat terhadap tekanan. Sepertiga dari berat tulang adalah serat kolagen. Serat kolagen membentuk kerangka organik di mana kristal hidroksiapatit dapat terbentuk. Hasilnya adalah kombinasi protein dan kristal yang memiliki kelenturan kolagen dan kelenturan kristal hidroksiapatit. Interaksi protein kristal memungkinkan tulang menjadi kuat, agak fleksibel, dan sangat tahan terhadap benturan. Komposisi matriks pada tulang kortikal sama dengan tulang trabekular. Sel hanya mencakup 2% dari massa tulang pada umumnya. Tulang tersusun dari 4 sel, yaitu osteosit, osteoblast, osteoprogenitor, dan osteoklas. Osteosit adalah sel-sel tulang yang membentuk sebagian besar populasi sel tulang. Osteosit terletak di kantung yang diapit di antara lapisan matriks. Lapisan tersebut disebut dengan lamela. Osteosit tidak dapat membelah. Osteosit memiliki dua fungsi utama, yaitu mempertahankan isi protein dan mineral dari matriks keliling dan memperbaiki sel tulang yang rusak atau patah. Osteoblast menghasilkan matriks tulang baru dalam proses yang disebut osifikasi atau osteogenesis. Osteoblast membuat dan melepaskan protein dan komponen organik lainnya dari matriks. Sebelum garam kalsium diendapkan, matriks organik ini disebut osteoid. Osteoblast juga membantu meningkatkan konsentrasi lokal kalsium fosfat di atas batas kelarutannya, sehingga memicu pengendapan garam kalsium dalam matriks. Proses ini mengubah osteoid menjadi tulang. Osteosit berkembang dari osteoblast yang telah dikelilingi oleh matriks tulang. Sel osteoprogenitor merupakan sel induk squamosa yang mampu membelah dan menghasilkan sel anak yang berdiferensiasi menjadi osteoblast. Sel osteoprogenitor mempertahankan populasi osteoblast dan penting dalam perbaikan patah tulang. Osteoklas adalah sel yang merimuf dan mendaur ulang matriks tulang. Osteoklas merupakan sel raksasa dengan 50 atau lebih inti. Osteoklas tidak terkait dengan sel osteoprogenitor atau turunannya. Sebaliknya, osteoklas berasal dari sel induk yang sama yang menghasilkan monosit dan makrofag. Asam dan enzim proteolitik yang disekresikan oleh osteoklas melarutkan matriks dan melepaskan asam mineral yang tersimpan. Proses erosi ini yang disebut osteolisis atau resorpsi yang berperan penting dalam pengaturan konsentrasi kalsium dan fosfat dalam cairan tubuh. Osteoklas secara konstan menguraikan matriks dan osteoblast selalu membentuknya kembali. Keseimbangan antara aktivitas osteoblast dan osteoklas sangat penting. Ketika osteoklas menguraikan garam kalsium lebih cepat dari yang dibentuk oleh osteoblast, tulang akan melemah. Sebaliknya, ketika aktivitas osteoblast mendominasi, tulang menjadi lebih kuat.